koreksi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk sholat Jumat akan kita mulai. Untuk itu kepada Bapak Ustaz Tri Antoro Soleh Sarjana ini disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahmatullah, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana pada hari ini 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 6 Juni 2025. Kita semuanya diberikan Allah nikmat iman, Islam dan kesempatan sehingga pada siang hari ini bisa menghadiri ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita ikhtiar terus menerus untuk meningkatkan kualitas iman kita hingga mencapai derajat takwa. Marilah dengan sungguh-sungguh kita laksanakan perintah-perintah Allah dan dengan sungguh-sungguh pula kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukuran kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita diperkenankan bertemu dengan Idul Adha pada hari ini, hari yang dimuliakan, hari yang dikehendaki oleh Allah sebagai hari raya bagi umat Islam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Aqbalul ayyami 'indallahi yaumun nahri tsumma yaumul qur." Hari yang paling agung di hadapan Allah adalah hari An-Nahr, Idul Adha, kemudian hari Al-Qur. Idul Adha mempunyai kedudukan utama dibanding hari-hari lainnya karena pada Idul Adha disyariatkan berbagai ibadah. Sholat Idul Adha tadi pagi kita laksanakan, menyembelih kurban ada yang hari ini, ada yang besok, selama masih dalam hari tasyrik, dan keutamaan 10 hari di awal Dzulhijjah serta keutamaan waktu dan tempat bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah dinamakan Idul Adha karena tanggal 10 Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyrik karena hari itu disyariatkan oleh agama sebagai hari-hari menyembelih kurban. Menyembelih kurban diperintahkan bukan hanya untuk orang kaya atau orang-orang yang berlebih harta, tetapi perintah berkurban ditujukan kepada semua mukmin muslim tanpa pilih-pilih. Semua orang beriman diperintahkan menyerahkan hewan kurban selagi berkemampuan. Tidak harus kaya, tidak harus orang yang berlebih harta. Berfirman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna man satal yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami
fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah pada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ya Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-Hajj ayat 34. Bagi orang-orang yang dianugerahi kemampuan berkurban, maka berbahagialah karena ada kabar gembira dari Allah. Ada pahala yang melimpah di setiap serat daging, tetesan darah, dan di setiap helai bulu hewan kurban. Bagi yang belum diberi lapangan, jangan putus berdoa. Semoga ada rezeki untuk berkurban di tahun depan. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Sebagaimana syariat agama lainnya, syariat kurban mengandung banyak ibrah, banyak pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kurban itu merupakan wujud syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah untuknya. Sesungguhnya Allah telah memberi kepada manusia nikmat yang banyak, saking banyaknya sehingga sampai tidak terhitung. La tuhsuha. Maka sudah semestinya manusia bersyukur pada Allah, Zat yang Maha Memberi. Di antara cara bersyukur adalah dengan melaksanakan sholat dan menyembelih kurban. Fasholli rabbika wanhar. Kemudian pelajaran yang kedua, ibadah kurban itu akan mendekatkan orang beriman kepada Allah dan kepada sesamanya. Kata kurban menurut mufassir Quraisyah diambil dari bahasa Arab kurban, pakai Q, berasal dari kata kur yang berarti dekat dengan hubungan an yang bermakna sempurna. Sehingga kurban itu mengandung arti dekat yang sempurna. Memang ibadah kurban itu akan menjadikan mukmin muslim yang melaksanakannya akan lebih dekat kepada Allah Taala, lebih rajin beribadah kepada Allah dan lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari berbuat maksiat kepada Allah. Semua pelajaran ini bisa kita petik hanya jika ibadah kurbannya dilakukan dengan hati yang ikhlas dan sepenuh takwa. Karena yang dikehendaki Allah dari ibadah itu adalah ketakwaan seseorang, bukanlah dagingnya dan juga bukan darahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Hadirin sidang sholat Jumat rahimahullah. Bukan hanya mendekatkan pada Allah, tapi Allah, ibadah kurban juga akan mendekatkan seseorang kepada sesama manusia atau habaibul minanas. Daging-daging yang dibagikan akan mendekatkan hati-hati para mukmin muslim yang berkecukupan dengan mukmin muslim yang kekurangan. Cinta mencintai antara mukmin muslim akan bererat tali persaudaraan yang pada gilirannya
akan membawa kepada ketentraman di masyarakat. Keadaan ini akan memudahkan dalam mewujudkan masyarakat adil makmur penuh ampunan Tuhan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga, ibadah kurban itu melatih kesabaran. Setiap laku ibadah itu membutuhkan pengorbanan, tenaga, waktu, pikiran, dan juga harta kita. Semua ini memerlukan kesabaran, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Demikian juga ibadah kurban membutuhkan kesabaran. Memang benar menyisihkan harta untuk kepentingan ibadah dan orang banyak itu bukan perkara yang mudah. Sebabnya adalah yang pertama, manusia itu nafsunya untuk memiliki harta sangatlah tinggi. Yang kedua, ada setan yang senantiasa menghalangi manusia untuk berbuat baik. Karena nafsu dan godaan setan itu, kebanyakan manusia enggak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Godaan setan semakin berat di zaman yang sangat mementingkan materi ini. Ketika kesuksesan hidup diukur dengan banyaknya harta yang bisa diraih, maka kebanyakan manusia tidak suka kehilangan hartanya. Di zaman ini sangat sedikit orang yang suka memberi, lebih banyak orang yang suka meminta, dan lebih banyak lagi orang yang gemar merebut harta orang lain. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Menutup khutbah ini, khotib mengingatkan pada saya sendiri dan jamaah yang saya cintai, sesungguhnya surga Jannatul Na'im itu disediakan untuk orang-orang yang suka memberi, bukan tempat orang-orang yang suka meminta. Juga bukan tempat bagi orang-orang yang gemar mengambil atau merebut hak orang lain. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.